Shalom Flamers dan Timorsi. Wow, sungguh bersuka cita kita berada di hari yang baru, di minggu yang baru. Mungkin ini sudah hampir di pertengahan tahun 2021, tapi saya percaya bahwa semangat kita tidak pernah padam, amin. Bahwa kita percaya di setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita, bahwa ada di dalam Tuhan yang besar di dalam hidup kita, amin. Mari kita mau tinggikan Tuhan, kita lebih lagi, kita mau angkat pujian ini sama-sama, come on. Mari yang di rumah, kita mau tepuk tangan buat Tuhan, kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Mari sama-sama kita mau sorakan. Ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Gerakan iman, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Karena semua musuh beri yang percaya, Yesus Tuhan, Dia yang selalu bekerja dalam hidupku. Kata menjadi kuatku, sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Gerakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari kita mau sorakan Yesus, Yesus Tuhan, Dia yang selalu bekerja dalam hidupku. Kata menjadi kuatku, sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Dia yang selalu bekerja dalam kata menjadi kuatku, sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Mari sorakan, kita mau tepuk tangan terbaik buat Tuhan.
yang percaya Yesus Tuhan yang selalu bekerja dalam hidupku, Kau tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar Yesus Tuhan yang selalu bekerja dalam hidupku, Kau tak menjadi kuatku. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam, Kau besar di dalam. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Come on. Sungguh bersyukur Tuhan, di hari yang baru ini kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau Allah bagi kami. Tidak kekurangan kami Tuhan. Dan kami tidak takut sebab Engkau selalu menyertai kami. Sungguh pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk kami memiliki fokus pada Engkau Tuhan, dan menyadari bahwa segala yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan. Dengan segenap hatimu teman-teman, kita mau angkat pujian ini sama-sama. Mari kita mau katakan, Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You're my only anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, You'll never let me go. Mari dengan segenap hatimu, kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala apapun. Mari kita mau katakan, Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You're my rock and anchor. You're the one who fights my sin. Even in the darkest night, You'll never let me go. Sekali lagi katakan, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in
berjalan dalam lembah gelap, kami tidak takut, sebab Kau menyertai kami Tuhan. Come on everybody, sing hallelujah. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never say. Even in the darkest night, you never let me go. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Semua kami mengucap syukur Tuhan. Sekalipun dalam lembah kelam kami tidak takut. Sebab Kau Allah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat pujian penyembahan ini. Ajar kami untuk kami boleh terus merasakan hadirat-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami duduk diam dan mendengarkan. Sehingga boleh bertumbuh kami, rohani kami Tuhan. Dan semakin dekat dengan Kau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk ibadah, sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. What's up Flamers dan Teens, sore hari ini kita kembali lagi bertemu di hari Sabtu. Mungkin teman-teman juga ada yang nonton di hari Minggu atau lagi ibadah di hari yang lainnya. Mari sama-sama kita siapkan diri kita teman-teman. Kita udah lebih dari 1 tahun gak ketemu, tapi saya mau ajak kita untuk kembali lagi sama-sama rindu untuk beribadah. Satu kerinduan yang sama ketika kita datang ketika ibadah onsite, begitu juga ketika kita mengikuti ibadah online. Jadi jangan sampai kita beda gitu. Dulu onsite, sekarang online, terus kita memiliki rasa yang beda. Jangan sampai kita memiliki rasa itu, tapi kita harus memiliki rasa yang sama ketika kita datang onsite, begitu juga ketika kita mengikuti ibadah online.
Oke teman-teman semua, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sungguh ajaib bagi hidup kami ya Tuhan. Mungkin hari ini kami belum bisa beribadah secara onsite, tapi apapun media yang kami pakai hari ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan bekerja kepada setiap kami ya Tuhan. Engkau mengetahui pergumulan kami, hamba-Mu gak bisa tahu satu persatu, tapi Engkau mengetahui isi hati kami dan apa yang sedang kami hadapi. Kami yakin dan percaya ketika kami datang dengan rasa cinta, kasih sayang kepada Engkau ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau juga akan menjawab Tuhan setiap pergumulan kami, menjawab Tuhan setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa, biar Engkau yang bekerja Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman semua, pada kali ini kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Dan di bulan Mei ini adalah satu bulan yang luar biasa karena kita memperingati hari Pentakosta yang akan dilaksanakan nanti tanggal 13 Mei. Bagi teman-teman semua yang udah berusia 15 tahun ke atas, so pasti bisa datang untuk ibadahnya yang akan dimulai jam 8. Dan bagi teman-teman yang gak bisa datang bisa menyaksikan dan mengikuti ibadah secara online teman-teman semua. Dan di bulan ini kita punya satu tema besar yaitu tentang iman. Nah, ketika dapetin hal ini adalah hal yang sangat penting menurut saya karena iman ini adalah bagian dari perjalanan kita sebagai orang Kristen. Iman inilah salah satu bagian yang paling vital dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. Ayat yang akan saya pakai hari ini ada di Roma 8. So teman-teman siapin Alkitabnya atau teman bisa lihat screen. Nanti ada ayatnya di sana. Di Roma 8. Yang pertama kita akan buka terlebih dahulu di Roma 8 ayat 22 sampai 23. Roma 8 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan bagi teman-teman semua. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ini adalah ayat salah satu bagian dari perikop Roma 8 dengan judul pengharapan anak-anak Allah. Saya mau kita fokus di ayat 22 dan 23. Teman-teman semua, kita sudah mendengar berita yang sungguh menyedihkan tentunya dari tahun yang lalu dan kita selalu bahas ini. Mungkin teman-teman juga udah bosan ya bahasnya itu lagi, tapi this is happening. Ini mungkin kalian mungkin adalah angkatan-angkatan yang jarang terjadi karena pandemi ini melanda seluruh orang sampai 1 tahun lebih rasanya. Bahkan berita kemarin di India terjadi satu ledakan besar-besaran dari COVID-19. Ketika mereka merasa itu sudah surut ternyata meledak kembali. Sampai kapan ini akan terjadi? Nah, di ayat 22 dan 23 ini menjelaskan hal apa yang sedang terjadi di dunia ini teman-teman semua. Dan masih ada tahun-tahun yang akan datang. Kalau kita merasa saat ini COVID ini berat banget. Saya mau bilang kita nggak tahu tahun-tahun yang akan datang akan seperti apa. Bisa jadi tidak terjadi apa-apa, bisa jadi. Bisa jadi terjadi hal yang lebih mengerikan dari ini, bisa jadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi di ayat 22 dan 23, di Roma 8 ayat 22 dan 23, di situ dibilang apa? Saya bacakan sekali lagi. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat yang ke-22 ya. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Semua makhluk artinya seluruhnya
bukan cuma manusia aja, hewan, semuanya pokoknya merasakan hal yang sama, mereka mengeluh sama-sama merasa sakit bersalin. Artinya apa? Semuanya sedang merasa kesakitan karena semakin hari tidak semakin baik. Tempat yang kita tinggali ini adalah tempat yang sementara. Ketika nanti Yesus datang, ketika nanti kita sudah ada di penghujung daripada akhir daripada dunia ini nanti akan datang hal yang lebih mengerikan lagi, semakin lama semakin mengerikan. Semua makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Alam menderita, ya teman-teman semua pasti tahu, kita kemarin juga mengalami bencana alam di Indonesia, di NTT sana, ada kerusakan, ada bencana, penyakit demi penyakit. Kita bisa bilang COVID ini berasal dari hewan, tapi penyebabnya bisa jadi dari manusia. Kepunahan demi kepunahan, semakin tahun, semakin bertambahnya tahun di dunia ini, justru akan terjadi semakin banyak kepunahan, betul? Ya, pasti terjadi kepunahan. Banyak hewan-hewan yang sudah punah. Bagi manusia, penderitaan semakin banyak. Sakit penyakit semakin beragam. Kesusahan semakin beragam. Penduduk bumi itu semakin lama semakin banyak, teman-teman semua. Nah inilah yang dibilang di ayat 22 dan 23, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jadi sampai kapan Kak ini bakal terjadi? Kok kita lagi ngomongin iman, kok ngomongin soal hal yang mengerikan ini sih? Nah inilah yang bakal kita bahas hari ini. Bahwa sumber dari iman itu sendiri adalah hal-hal yang tidak mengenakan ini. Kenapa hal-hal ini terjadi? Kita bakal bahas hari ini teman semua. Kenapa kita harus menderita dulu? Kenapa enggak langsung ketika kita percaya sama Tuhan, langsung kita oke, kamu lulus, silahkan ketemu Tuhan, hidup tanpa penderitaan. Saya yakin sekali nanti ketika kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, kita akan memuji nama Tuhan. Pasti di sana tidak ada sakit penyakit, pasti di sana kita tidak ada tubuh yang fana ini, tubuh yang bisa rusak, tubuh yang bisa hancur ini. Pasti tidak ada kesusahan di mana-mana di sekitar kita. Pasti alam yang nanti akan kita tinggali pun bukan alam yang rusak, tapi alam yang terus-menerus baik, terus-menerus sempurna. Kenapa enggak langsung aja? Kenapa saya harus mengalami dulu penderitaan di dunia ini, dunia yang semakin lama semakin buruk? Itu kan pertanyaan kita semua. Kenapa enggak langsung fase surga aja sih? Kenapa harus mengalami fase dunia dulu? Saya mau bilang jangan sampai teman-teman semua kita melewatkan hal yang indah yang bisa kita temukan selama kita di dunia. Yaitu apa? Iman. Disinilah dimana kita menemukan iman kita kepada Yesus Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memelihara kita. Roma 8 ayat 35 sampai 37 kita bakal baca. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Dengan judul perikop keyakinan iman. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Di sini dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita mau bandingkan dengan ayat 31. Di situ dikatakan apa? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini ayat yang sungguh powerful banget. Dan ketika saya menjalani hari dan saya baca ayat yang ke-31, this is so powerful. Ketika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Ayat 32 sampai 34. Kita lihat, kita baca ya sama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan. Apakah semua hal itu adalah hal-hal yang kita takutkan, teman-teman semua? Itu kan hal-hal yang terjadi di dunia saat ini, ya kan? Kita takut kita ditindas, betul, betul. Kita takut kita mengalami kesesakan, yes. Kita mau kelegaan, kita mau kebebasan. Kita takut menghadapi penganiayaan, betul. Kita takut kelaparan, betul. Kita takut ketelanjangan, kita takut tidak punya apa-apa, yes, betul. Tapi kalau dibandingkan dengan kematian kekal, artinya apa? Ketika kita nanti menghadap Tuhan, dan kita menghadapi kematian kekal, bukan kehidupan kekal, artinya kita masuk ke dalam satu tempat yang tidak kita inginkan. Ketika kita dihadapkan, mana yang lebih kalian takutkan? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau kematian kekal? Pasti semua jawabannya adalah saya lebih takut kematian kekal. Saya juga pasti menjawab saya lebih takut kematian kekal. Karena kematian kekal itu kekal teman-teman, abadi. Tapi penindasan, kelaparan, ketelanjangan, kesesakan kita hanya mengalami di dunia ini saja. Dan jawabannya teman-teman semua, di Roma 8 ayat 37, dibilang tadi apa? Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kok bisa kita lebih dari pemenang? Karena Tuhan sudah memenangkan kita atas kematian kekal. Artinya hal yang paling kita takutkan sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Maka dari itu di ayat 31 bisa dibilang, sebab itu apakah yang akan kita takutkan, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam artian, dalam kata lain, kalau Allah sudah memenangkan kita atas kematian kekal, kalau Allah sudah menyelamatkan hidup kita dan Dia akan memberikan kehidupan yang kekal, kalau Allah sudah menyelamatkan kita dari yang namanya dosa dan kita sudah percaya kepada Tuhan, berartinya Allah sudah di pihak kita. So, siapa yang jadi lawan kita? Apakah penindasan cocok jadi lawan kita? Apakah kesesakan akan menjadi lawan kita? Ataukah penganiayaan akan jadi lawan kita? Kelaparankah atau ketelanjangan yang akan jadi lawan kita? Atau bahaya atau pedang? Tidak ada satupun yang menjadi lawan kita. Amin. So apapun yang terjadi di hari-hari yang akan datang, di hari-hari yang nanti kita nggak tahu akan seperti apa, yang jelas lebih buruk, yang pasti sesuatu yang hari-hari yang lebih buruk mungkin akan terjadi ke depan. Tapi kita mau dengan yakin, kita mau bilang kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memenangkan kita atas kematian kekal. Amin. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita atas kematian kekal. Ibaratnya seperti seorang petinju yang dari awal sudah dibilang, sudah dinobatkan, kamu itu juara, sudah pasti akan menang. Medali itu udah pasti buat kamu. So lawan-lawan yang lain gak ada artinya. Lawan-lawan yang ada di depan dia tidak ada artinya. Teman-teman pasti pernah main game.
Teman-teman pasti pernah, kalau zaman saya dulu PlayStation ada yang namanya Game Shark. Game Shark itu ketika kita pakai cheat di dalamnya supaya karakter utama yang kita pakai itu satu mungkin punya nyawa yang nggak ada habis-habisnya. Lalu pukulan yang fatal kayak gitu. Ketika kita udah pakai Game Shark itu udah pastikan bahwa akan menang. So siapapun lawannya, mau raja terakhir, mau raja pertama, mau raja tengah-tengah, itu nggak ada masalah. No problem, karena sudah pasti menang. Ibaratnya seperti itu. Roma 8 ayat 31, saya mau kembali, katakan sama teman-teman semua, bila Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya apa? Kalau Allah di pihak kita, artinya Allah menyertai kita. Allah bersama-sama dengan kita. Kalau untuk urusan kematian kekal, ia turun tangan, apalagi untuk urusan yang lain, kesusahan-kesusahan sementara yang kita hadapi di dunia ini, amin. Ya, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang lagi kita hadapi, pergumulan-pergumulan apapun, Tuhan turun tangan karena Tuhan di pihak kita. Poin yang berikutnya, manusia diberikan free will. Betul atau betul? Betul ya. Kita semua punya keputusan, kita punya semua pilihan dan kita bisa memutuskan apapun yang kita mau. Kita bisa bangun tidur, lalu kita memutuskan untuk tidur lagi. Atau kita memutuskan bangun tidur lalu kita buat sarapan dan pergi bekerja. Kita punya keputusan, kita punya pilihan untuk pergi bekerja atau hari ini lebih baik nongkrong di kafe. Kita punya pilihan hari ini mau pakai masker atau enggak. Kita punya pilihan saya mau divaksin atau enggak, betul? Semua manusia punya pilihan. Dan itu adalah bagian dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Kita memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan kita. Betul atau betul? Pertanyaannya, apakah kita menjalani hidup dengan menempel kepada Tuhan atau tidak? Pertanyaannya, apabila Allah di pihak kita lagi ada di pihak siapa? Come on, mari kita renungkan hari ini. Teman-teman semua, kalau Allah ada di pihak kita, Allah dia yang memenangkan kita atas kematian kekal, dia Allah yang di pihak kita, Allah yang menyertai kita, kita mau gak disertai oleh Allah? Kita mau gak ada di pihak Allah? Itu pertanyaan buat kamu dan pertanyaan buat saya. Yohanes 15 ayat 6, ini adalah perumpamaan yang cocok bagi kita semua. Di sini dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Lalu dikumpulkan oleh orang dan dibakar. Artinya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah pasti karena Tuhan di pihak kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Sehingga kita terus berbuah. Dewasa ini lagi masa-masa pandemi, berbagai hobi muncul. Mulai dari sepedahan, lalu apalagi ya, banyak banget dan salah satunya adalah bercocok tanam. Saya yakin pasti mama-mama, ibu kalian, mungkin kalian pernah lihat di story, ada yang menumbuhkan tanaman, bunga mungkin, atau tanaman hijau buat di dalam ruangan, atau kaktus, banyak banget. Ada yang hidroponik dan lain-lain. Dan saya yakin konsepnya sama, yang dirawat adalah yang rantingnya atau yang daunnya terus hijau. Kenapa bisa hijau? Karena dirawat. Karena masih aktif menerima masukan dari pokoknya. Ranting yang tidak menerima masukan dari pokok anggur akan kering. Dan kalau kering atau kuning itu pasti harus dicabut karena itu akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Teman-teman tanya deh yang bercocok tanam, pasti seperti itu.
Kalau kita rawat terus kita lihat ini ada daunnya yang kering, lama-lama jadi kuning, itu harus dicabut. Karena dia sudah tidak menerima asupan lagi dari pokoknya. Nah, semua kesusahan yang tadi yang kita hadapi, penderitaan, penindasan, ketelanjangan, bahaya dan pedang, semua itu sebenarnya bukan lawan kita. Tapi hal-hal tadi itu bisa bikin kita kering kalau kita tidak menempel sama Tuhan. Kalau kita nggak menempel sama sumbernya, itu bakal bikin kita kering. Dan kalau kering, kita tahu tadi di Yohanes 15 ayat 6, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Lalu dikumpulkan orang dan dibuang ke dalam api. Yohanes 15 ayat 4, kita mau buka bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kamu gak akan bisa berbuah, kamu gak akan bisa jadi sesuatu yang sehat, kamu akan lama-lama menjadi kering kalau kalian tidak menempel pada pokoknya. Tinggallah di dalam aku. Di sini dari kata aslinya dituliskan meno. Artinya apa? Ada 4 artinya di situ. Tinggallah di dalam aku. Ya, pertama menaati firman-Nya, memelihara persekutuan dengan Tuhan dengan berdoa, dan memelihara hidup kita sesuai dengan firman Allah. Menaati firman, memelihara persekutuan dengan Tuhan dengan berdoa, lalu memelihara hidup kita. Hal inilah yang dinamakan dengan perjalanan iman kita. Nah, inilah yang saya maksudkan. Penderitaan tadi ada, kesusahan tadi ada, ketelanjangan tadi ada, bahaya dan pedang itu ada di dalam hidup kita yang sementara di dunia ini ada. Supaya apa? Supaya kita berbuahkan iman kepada Tuhan, dan ketika hal itu berbuah, kita bakal lihat bahwa hal ini adalah hal yang indah banget. Kalian seneng gak ketika kalian menanam sesuatu dan hal itu tumbuh dan berbuah? Seneng banget. Coba kalian ingat-ingat waktu SD. Nanam kacang hijau aja udah tumbuh, kalian seneng banget. Karena kalian melihat sebuah pertumbuhan. Kalian melihat sebuah ada buah yang keluar. Ya kan? Ada sesuatu yang wow baru gitu, dari biji lalu tumbuh keluar, ada daunnya sekarang. Bahkan sampai berbuah. Iman adalah buah pengalaman dari hubungan kita dengan Allah. So, penindasan yang terjadi, kesusahan yang terjadi, kesesakan yang terjadi, itu gak ada apa-apanya ketika kita menempel sama Tuhan. Malah hal-hal tadi akan berbuah menjadi iman, dan kita melihat, wow, hidup saya penuh dengan penyertaan Tuhan. Amin. Pada akhir dari perjalanan hidup kita yang sementara ini, barulah kita nanti akan merasakan buahnya, yaitu iman kepada Tuhan. Saudara, masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Tuhan udah tahu. Ya udah tahu kita akan mengalami pandemi ini. Ya udah tahu kita akan menghadapi keluarga yang seperti apa. Ya tahu kita akan melewati kesusahan, kesukaran hidup yang seperti apa, dan tiap orang beda-beda. Kita gak bisa bandingin, kok dia gak susah Tuhan. Dia ada kesusahannya sendiri, kamu ada kesusahannya sendiri, saya ada kesusahannya sendiri. Maka dari itu di bulan ini, kita merayakan yang namanya apa? Kenaikan Kristus, hari raya Pentakosta. Tapi terlebih dari itu, kenaikan Kristus itu bukan bicara soal Tuhan meninggalkan kita. Sekali lagi tadi Roma 8 ayat 31. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah di pihak kita artinya Allah menyertai kita. Ketika Allah naik ke surga, bukan dalam artinya dia meninggalkan kita, tapi dia ingin penyertaannya ada di setiap orang. Maka dari itu Roh Kudusnya turun bagi kita semua.
Roh Kudusnya turun kepada masing-masing kita, supaya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah tadi. Setiap orang beda masalahnya, kamu dan saya beda masalahnya. So kita harus punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Roh yang sudah Tuhan turunkan bagi setiap orang-orang yang percaya. Itulah arti dari Pentakosta tadi. Roh Kudusnya dicurahkan kepada kita semua, sehingga dalam menjalani hidup Roh Kudus akan membantu kita supaya iman kita kepada Allah semakin besar dan kita bisa melihat keindahan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Oke teman-teman semua, aku mau challenge teman-teman semua. Dalam setiap kesukaran hidup kita, saya nggak tahu masing-masing seperti apa, saya pun mengalami kesukaran. Dan kadang ketika mulut saya udah gak bisa berkata-kata lagi, ketika saya udah capek banget sama semua masalah yang ada, saya bingung banget, saya gak bisa mikir lagi, saya kembali sama Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan tahu bahasa kita bukan cuma bahasa bibir doang, bahasa air mata, ketika kita bahkan tidak bisa berkata-kata, Tuhan mengerti, Tuhan menyertai kita. Dan saya yakin dan percaya ada satu pintu yang akan Tuhan sediakan bagi kita semua. Satu jalan keluar, satu solusi bagi teman-teman, bagi saya. Dan ketika kita bisa lewatin musim ini, kita punya iman yang lebih besar daripada sebelumnya. Amin. Kita punya satu pengalaman bersama Tuhan yang lebih besar daripada sebelumnya. Saya mau kita semua mengikuti bagian firman Tuhan selama bulan Mei ini. Kita bakal bicara soal faith. Kita bicara soal iman, dan kita bakal bicara juga soal kenaikan Tuhan dan turun Roh Kudus bagi kita semua. Mari teman-teman Flamers kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara pada saat ini. Hamba-Mu berdoa bagi teman-teman yang berada dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini sedang dalam perjalanan atau ada di rumah atau dimanapun ya Tuhan. Mari saat ini ya Tuhan, Engkau hadir lebih nyata Tuhan dalam hidup mereka ya Bapa. Dan kami mau punya hati yang lembut juga, mau buka hati kami untuk kembali menyapa Engkau, untuk kembali bersandar kepadamu ya Bapa. Kami mau mengalami satu hal mujizat ya Bapa, sehingga iman kami bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Kami mau mengalami satu persekutuan Tuhan dengan Engkau. Kau berkati Tuhan setiap Flamers, mungkin dan T4C ya Tuhan yang lagi sekolah saat ini, yang sedang menentukan masa depannya mau kuliah di mana, yang sedang bingung Tuhan mau kerja di mana, yang mungkin sekarang sedang mengalami pergumulan di sekolahnya atau di tempat kuliahnya, yang sedang menentukan nanti mau kerja ya Tuhan, kerjaan apa, dan yang mungkin sekarang sedang menghadapi pergumulan di tempat kerjanya masing-masing. Mari Tuhan, kami yakin Tuhan, semuanya ini gak ada apa-apanya. Setiap kesusahan, setiap kesukaran ini gak ada apa-apanya karena Engkau sudah menang atas maut, Kau sudah memenangkan kami ya Tuhan, membuat kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mari Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk ibadah, sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth.
Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.